Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah hukum adat. Ya, pembahasan kita kali ini terkait dengan hukum agraria adat sudah sampai pada masalah konversi tanah adat ke dalam sistem agraria nasional. Ya, utamanya terkait dengan tanah ulayat ini. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini lebih menekankan bagaimana tanah ulayat ini bisa dalam perjalanan waktunya, tanah ulayat ini bisa berubah menjadi tanah milik pribadi, tanah milik perorangan, atau secara adat kita mengenal hiasan. Dari ulayat menjadi hiasan. Hanya satu saja ya, hiasan. Kalau ulayat ini milik publik, ini kepemilikan secara adat, secara publik bersama-sama, sifatnya komunal, milik komunal. Ini milik perorangan. Ulayat itu adat atau komunal. Kalau hiasan milik perorangan atau perorangan pribadi. Ya, bagaimana hukum milik publik ini berubah menjadi milik privat? Dalam peristiwa adat kita mengenal adanya tanah sindi, tanah pekulen, atau dikenal juga dengan istilah tanah lupa ya Allah. Ya, nanti kita mengenalkannya. Pembahasan ini terletak di bagian akhir dalam materi kuliah ini. Sebelum kita nanti evaluasi ya. Konversi yang dimaksud dalam pembahasan kali ini terkait dengan penyesuaian, peralihan atau perubahan hak dari sistem lama. Sistem lamanya apa? Menurut KUH Perdata, menurut agraris wet. Kemudian sistem hukum tanah yang baru bagaimana? Menurut UU PA tahun 60 beserta Undang-Undang Reforma Agrarianya juga di tahun yang sama, tahun 1960. Undang-Undang PA dan Undang-Undang Reforma Agraria sama tahun 60. Dalam dari ini yang lama, agraris wet sama KUH Perdata,
alias BW. Ini lama, nah ini yang baru. Kalau lama kan masih dalam rezimnya kolonial Hindia Belanda. Kalau yang baru dalam sistem hukum nasional. Ini sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional ketutupan sama gambar. Ya, ini sistem kepemilikan pada sistem Hindia Belanda. Hak atas tanahnya apa? Eigendom of Salvagebrug. Semua hak atas tanah ini bersumber pada kepemilikan secara perorangan. Nah, kalau hukum adat apa? Hukum adat menganut sistem kepemilikan secara perorangan sama publik. Yang publik ini lembaga hukumnya dikenal dengan istilah ulayat. Ini dua hal ini. Berarti apa? Sistem hukum agraria menurut Hindia Belanda bersendikan pada kepemilikan secara perorangan, sedangkan masyarakat adat kita sendinya dua, tidak hanya perorangan, melainkan dua, yakni perorangan dan publik. Publik ini iya, publik atau komunal. Lembaganya namanya ulayat. Nah, dalam sistem hukum nasional berusaha memixkan dua lembaga hukum adat, hukum agraria kolonial dengan hukum agraria bersendikan adat. Nah, ini berarti apa? Sistem hukum agraria nasional berusaha merangkul sistem hukum agraria kolonial dengan sistem hukum agraria adat. Ini berarti merangkul itu. Kalau hukum perorangan lebih menekankan pada apa? Kepastian hukum. Ini kepastian hukum, di mana tanah bersertifikat ini yang lebih ditekankan. Atas sertifikat apa? Ada kepemilikan secara permanen, eigendom. Sistem kepemilikan atas tanah kita juga sekarang ini mengenal dua sistem tadi. Kita mengenal kepastian hukum dalam agraria adat dengan adanya sertifikat tanah. Kita mengenal sertifikat tanah apa? Statusnya apa? HM, apakah HGB, apakah HGU, atau hak pakai. Nah, empat status kepemilikan atas tanah yang kita kenal ini merupakan turunan dari sistem kepemilikan atas tanah dalam sistem kolonial Belanda. Ini loh. HM itu eigendom, HGB opstal, HGU erfach, dan hak pakai.
Tapi di satu sisi lain kita juga tetap mengenal adanya hak ulayat. Berarti sistem kepemilikan atas tanah kita sudah merangkul dua sistem yang ada sebelumnya, baik pada masa kolonial Hindia Belanda dan kepemilikan tanah dalam hukum adat. Oke, next. Itu intinya. Sudah merangkul dua sistem, adat dan barat. Adatnya terkait dengan sistem sistem sertifikasi hak atas tanah. Kita mengenal adanya tadi adanya HM, HGB, HGU, hak pakai. Nah, sedangkan selain itu, dalam hukum adat juga mengenal ini adalah hak secara perseorangan. Kalau hukum adat kita mengenal secara perseorangan sama hak publik atau komunal. Komunal itu lembaganya ulayat. Kalau yang perorangan, yang semisal dengan kalau secara perseorangan, sistem tanah adat kita hanya mengenal berapa hak yang sifatnya permanen. Ya, ini sebagaimana HM yang kita kenal sekarang. HM. Dalam hukum adat kita mengenal adanya hak yasan. Kemudian hak Grand Sultan, hak perdikan komunal ya. Ya, ini hak terkait dengan perorangan dengan publik ini dirangkum dalam hukum adat. Tapi dalam hukum adat kita kurang mengenal adanya sisi kepastian hukumnya tidak ditekankan. Nah, sistem hukum nasional kita sekarang sudah merangkum dua hal ini, menguatkan sistem kepastian hukum dalam agraria, dalam hak atas tanah, dalam kolonial. Satu sisi lain juga merangkul sistem hukum adat, terutama wilayah. Yuk. Ya, ini yang kita kenal sekarang. Ya, secara detail kita mengenal hak ini dua hal, perseorangan sama ulayat sebagai kepemilikan publik. Nah, kepemilikan atas tanah dalam masyarakat adat sekarang dikonversi menjadi bisa dikonversi menjadi ke dalam sistem hukum agraria nasional. Di antaranya tiga hal ini. Nah, konversi dalam hukum
dalam hukum adat mengenal 3 konversi ini: hak milik, hak pakai, dan hak ulayat. 3 konversian dalam sistem hukum agraria nasional. Ya. Ini terlihat sekali pada konversian tanah adat Gogolen. Nah, tadi saya juga menyebutnya dengan istilah pekulen. Sorry. Gogolen atau pekulen. Ya, seperti telah kita ketahui sebelumnya bahwa relasi antara hak pribadi dan hak publik dalam hukum agraria adat mengenal relasi mulur mungker. Ini terjadi khususnya pada tanah Gogolen. Nah, tanah Gogolen ini aslinya adalah tanah ulayat sebenarnya. Tanah Gogolen itu tanah yang dikerjakan oleh kuli, oleh pekerja. Nah, tanah ini dikerjakan secara terus-menerus oleh pekerjanya, namanya ya Pak Tani, petani, punya saping, tanah dikerjakan oleh Pak Tani. Ada yang secara pengerjaannya bagaimana? Ada yang secara terus-menerus tetap dikerjakan oleh Pak Tani A misalnya. Bahkan ketika ia meninggal, pengerjaan tanah tersebut diwariskan pada anaknya. Nah, lewat mekanisme pengerjaan secara tetap ini, maka tanah ulayat tadi yang disebut dengan Gogolen atau Pekulen ini mulai berubah status. Ada perubahan status ketika dikerjakan secara menetap, di mana tanah ulayat dengan pengerjaan ini, maka akan terjadi perubahan status kepemilikan yang tadinya ulayat menjadi yayasan. Lembaga ulayat berarti apa? Kepemilikan tanah secara publik atau komunal, milik masyarakat, milik desa lah gampangnya. Nah, kemudian ulayat ini digogolkan, dikulikan, dikerjakan oleh Pak Tani dengan sistem tetap tadi, maka hak ulayat tadi, tanah ulayat atau tanah desa tadi berubah menjadi tanah milik pribadi. Ulayat ini apa? Perseorangan. Nah, namun juga ada tanah ulayat yang dikerjakan secara tidak tetap. Ada tanah yang dikerjakan secara tidak tetap. Misalnya ini X dikerjakan oleh X, dikerjakan oleh Y. Nah, ketika selesai dikerjakan tanah tersebut, bagaimana konversiannya dalam hukum nasional? Tanah tersebut tidak menjadi milik X atau Y, tapi tanah itu dikembalikan pada jadi tanah milik desa.
tetap menjadi tanah ulayat. Nah, terhadap kepemilikan hak atas tanah ini bagaimana? Ini kalau sudah habis, tapi kalau belum habis, maka dalam sistem hukum nasional kepemilikan tanah ini kepemilikan X atau Y, misalnya yang terakhir Y ya, Y yang mengerjakan, berarti hak Y atas tanah tersebut memakai status hak memakai sistem hak pakai. Sistem hukum nasional yang tetap tadi bahkan diwariskan ke anaknya dari A ke B, ini beralih status menjadi hak milik. Nah, ini konversi status hukumnya dari ulayat menjadi yayasan, berarti dari milik ulayat menjadi HM kalau istilahnya sekarang. Nah, kalau dikerjakan secara tidak tetap, maka hak Y atas tanah ini yang memakai status hak pakai. Nah, kalau tidak dikerjakan lagi bagaimana? Statusnya menjadi hak ulayat. Hak ulayat. Tanah ini tetap menjadi hak desa. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya silahkan Anda baca di sini. Ini kembali kepada desa. Ini tadi pekulen. Ya, ini regulasinya silahkan Anda lihat. Regulasinya gimana? Kalau tadi implikasi secara keilmuannya, secara regulasinya seperti ini. Kalau dikerjakan secara tetap akan menjadi HM. Kalau dikerjakan secara tidak tetap, ganti-ganti orang, maka kepemilikan yang terakhir memakai status hak pakai. Kalau ada keraguan, maka putusannya menjadi putusan Kementerian Agraria. Tapi secara akademik ini berubah, seharusnya tetap menjadi milik status tanah ulayat atau tanah desa. Ya, sekarang kepemilikan secara ulayat, karena kepemilikan secara ulayat ini juga memakai lewat usulan dari Pemda setempat, Pemda tingkat kabupaten, juga Pemda tingkat provinsi. Ya, ini regulasinya seperti ini. Berapa yang tidak tetap pun diberikan sebagai hak milik. Ini ya, berarti sudah ada salah regulasi. Itu menurut pengamatan saya sudah ada pergeseran di mana tanah-tanah milik publik, tanah-tanah milik
komunal atau milik masyarakat ini sudah bergeser menjadi tanah milik pribadi atau perorangan. Atau langkah ini juga bisa diistilahkan dengan istilah ini, privatisasi. Berarti dalam sistem hukum agraria nasional kita ada politik hukum yang berupa privatisasi atas tanah-tanah milik publik yang tadinya dominan milik desa, tanah ulayat atau tanah milik desa. Tanah ulayat atau desa ini mulai berubah menjadi milik pribadi dengan langkah-langkah privatisasi tanah-tanah publik. Itu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan silahkan kirim dalam komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.